Satu lagi yang terakhir, mohon maaf. Bagaimana hukum ketika seorang anak mencuci kedua kaki orang tuanya? Apakah perbuatan itu bisa terjerumus kepada syirik? Lalu adakah doa khusus ketika membasuh kaki kedua orang tua? Berjamaah, jangan ngomong-ngomong syirik. Nabi SAW itu enggak pernah khawatir umatnya syirik. Kata Nabi, la syukku an ummati asyirka. Aku enggak khawatir umatku syirik. Kenapa? Karena Nabi sudah mengajarkan betul-betul tentang syariat dan kesyirikan. Yang Nabi khawatirkan itu apa? Umat cinta dunia. Itu yang paling dikhawatirkan. Godaannya besar. Nah, bahasa syirik itu nggak usah sulit. Bahasa syirik itu Anda coba lihat al-musyrikin. Anda tengok al-musyrikin itu di zaman Nabi siapa? Itu orang-orang yang menyembah selain Allah, itu musyrikin namanya. Kalau kita menyembah Allah masa musyrikin? Mencuci kaki ibu, di mana musyrikinnya? Ada bapak-bapak yang pernah nyuci kaki ibu, meyakinkan ibu Tuhan ada? Hah? Makanya kata-kata musyrik itu adalah menyekutukan Allah, ada ketuhanan selain Allah itu. Nah, kalau nyuci kaki ibu dari mana jalur arahnya syirik istilahnya? Nggak ada. Apalagi orang tua, mohon maaf, Anda tahu, Anda ngelilingi Ka'bah 1000 kali untuk tawaf, itu kalah dengan 1 kali Anda ke rumah orang tua, Anda mengecek, memperhatikan keberadaan orang tua. Makanya tawaf ke rumah orang tua itu lebih besar pahalanya daripada tawaf di Ka'bahnya Allah. Orang berebut nyium Hajar Aswad, bagus, disuruh Nabi, diperintahkan Nabi, dicontohkan oleh Nabi, pahalanya besar, bla 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 bla, jelas. Tapi mencium tangan kedua orang tua Anda, itu pahalanya lebih besar. Jangan salah loh. Allah taruh kemuliaan di rumah kita anggap sepele, hati-hati. Hati-hati. Anda cerita Uwais Al-Qarni kan tahu kan? Nggak pernah ketemu Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni diceritakan oleh Nabi, kok bisa? Rabbul Alamin, Allah yang ceritakan. Kok bisa Allah ceritakan? Karena mereka kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah, pengen ketemu Rasul nggak bisa karena ngurusin ibunya. Jangan salah orang tua itu. Anda cium tangan dia, lebih baik daripada mencium Hajar Aswad 1000 kali. Kemuliaan ada di rumah kita. Cuma kadang-kadang ada orang, Ustaz katanya, aduh ibu bapak saya udah meninggal, pengen bakti sama ibu bapak, lagi muda dulu nggak bakti, itu kadang-kadang penyesalan. Namun tetap Anda bisa untuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tua walaupun mereka sudah meninggal dunia. Mana salah satu contoh? Nabi Muhammad SAW mengatakan, man zara qabra walidayhi yaumil jum'ah wa tasaddaqa anhu kutiba minal barina yaumal qiyamah. Siapapun orang yang berziarah ke makam ibu dan bapaknya setiap hari Jumat, kemudian dia bersedekah atas nama ibu dan bapaknya, maka Allah golongkan anak tersebut sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah itu tidak akan pernah membuat rugi seseorang yang menyesali kesalahannya. Nggak akan. Allah akan kasih keuntungan. Jadi bagi orang yang merasa menyesal dulu tidak berbakti ke orang tua, namun sekarang mau, mereka sudah meninggal, ada cara-cara dari Allah yang Allah tidak akan pernah merugikan mereka yang ingin kembali kepadanya. Makanya kan nggak sedikit dari zaman Nabi yang mewakafkan sumur untuk ibunya, mewakafkan masjid untuk ibunya, mewakafkan ini dan itu untuk ibunya. Namun yang terakhir titipan pesan dari saya, andaikan Anda tergolong orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk wakaf, untuk sedekah jariah dengan sekecil apapun, maka lihatlah asas manfaatnya. Jangan sampai Anda salah menerapkan sehingga tidak berguna sama sekali wakaf tersebut. Apalagi justru dengan adanya wakaf Anda menyebabkan pecah belah antara umat di tempat tersebut. Seperti mudahnya wakaf masjid, akhirnya ada masjid di sana, dibangun lagi dekat di sini. Itu bibit-bibit perpecahan. Sini Jumat, di sini Jumat, padahal berdekatan. Lain kalau berjauhan sesuai dengan syariat. Nah, itu aja manfaatnya dilihat dan bagaimana manfaat itu akan berputar. Kalau Anda sholat di sini, manfaatnya buat Anda doang. Tapi kalau Anda ngaji di pesantren, manfaatnya bukan buat Anda dan orang-orang yang akan belajar kepada Anda.
maka disitulah perdagangan yang sangat berkeuntungannya.